Halo netizen, ini adalah Audi A6 generasi kelima. Nah, mobil ini tuh sebuah mid-size luxury sedan yang kelasnya itu mirip seperti Mercedes-Benz E-Class atau BMW 5 Series. Dan ini adalah yang generasi kelimanya dan dia juga baru diluncurkan di tahun 2020 kemarin ya. Nah, kalau di eksterior depannya A6 yang terbaru ini juga makin elegan ya, karena muka dari Audi-nya itu yang grill segi 6-nya itu juga makin lebar dan makin mewah juga, dan kelihatan makin modern juga karena lampunya itu sedikit menipis dan banyak elemen-elemen yang lebih baru di mobil-mobil Audi yang diimplementasikan di A6 terbaru ini. Dan yang keren adalah lampunya, karena dia sudah menggunakan lampu matrix LED yang kalau di unlock dia ada animasi pembuka seperti itu, dan begitu pula kalau dikunci. Ini benar-benar canggih sekali, dia sudah menggunakan full matrix LED yang canggih sekali. Di bagian bawah juga di sini kayak ada air duct-nya gitu, jadi dia ada ventilasi udara yang buat menghaluskan aliran udara ke samping mobil. Di depan ada sensor parkir 4 titik. Lanjut ke samping, untuk velgnya di unit ini dia modelnya tuh 5 twin spoke seperti ini, tapi kita bisa option segala macam velg yang kita mau ya, karena kan Audi Indonesia itu kan masih full CBU dari Jerman semua, makanya mau bentuk velg kayak apa kita bisa milih sesuka kita. Di sini bannya menggunakan ban Continental Premium Contact 6 berukuran 245 45 R19. Rem depan belakang pasti sudah disc brake dan sudah ada lengkap dengan ABS, CBD, brake assist, traction control, stability control, hill start assist, yang wah macam-macam lah pokoknya. Pas mobil Eropa pokoknya lengkap sekali. Di samping sini ada sensor parkir lagi, jadi sebetulnya untuk di bagian depan sensor parkirnya ada 6 titik ya. Lanjut ke bagian samping, di bagian spionnya dia nempelnya tuh di pintu, bukan di pojokan pilar, dan window lainnya udah chrome atas bawah. Dia juga ada lampu sein LED-nya di sini. Untuk door handle di bagian atasnya dia ada chrome, tapi di bagian bawahnya dia body color, dan dia juga sudah ada akses smart entry. Dan keren ya, pintunya ini membukanya secara elektrik ya, jadi kita tuh nggak perlu tarik handle-nya secara full, kita cukup tarik sedikit tuh dia langsung kebuka. Jadi nggak perlu tarik handle-nya sekuat tenaga, cukup tarik dikit aja tuh dia langsung membuka secara elektrik. Begitu pula di door handle belakang tuh, minimal effort banget, dan untuk kunci tinggal sentuh guratan yang ada di bagian luar door handle-nya. Untuk rem belakang sudah disc brake ya, dan di bagian sini juga ada tangkinya. Sebentar, ini kita unlock dulu. Di sini dianjurkannya minimal RON 95. Lanjut ke belakang, sama seperti lampu depannya, lampu belakangnya pun juga sudah full LED yang cantik sekali. Dan kalau di lampu belakang dia ada animasinya juga, jadi kalau kita kunci dia ada animasi penutupnya seperti itu, dan kalau kita buka ada opening animationnya seperti itu. Ini keren banget. Di bagian belakang sini ada emblem 40 TFSI. 40 ini bukan 40 bukan ini ya 4000 cc, tapi dia melambangkan kalau ini tuh setara dengan mobil 4000 cc NA. Jadi asalnya dia mesinnya 2000 cc turbo. Di sebelah kiri ada emblem A6-nya. Di bagian lampu sini juga ada garis chrome yang melintang dari lampu kiri ke lampu kanan. Terus untuk di bagian bumper dia ada sensor parkir 6 titik, ada reflektor, dan ada aksen knalpot palsu ya. Tapi untuk knalpot aslinya dia ada di bawah. Dan kebetulan kalau kita lihat ke tengah, dia nggak ada gardan belakang karena unit ini yang versi front wheel drive. Oke, sekarang kita buka bagasinya. Dia ada tombol di bagian sini, atau kita bisa pencet tombol yang ada di remote ini 2 kali. Nah, dia akan terbuka secara otomatis. Dan ini gede sekali ya, khas mid-size luxury sedan kayak seri 5 atau E-Class gitu. Bener-bener panjang ke dalam, dan jok belakangnya ini nih kelihatannya bisa dilipat juga 40-20-40 gitu model splitnya. Di bagian sini ada gantungan belanjaan, ada lampu bagasi LED di kiri dan kanan. Dia juga ada cargo net yang bisa kita copot sebetulnya ya. Di sini ada sangkutannya gini. Di bagian bawah dari lantai bagasi ini juga ada
subwoofer sama ban serep temporary, ada toolkitnya dan ada dongkraknya juga. Terus di bagian sini ada power outlet 12 voltnya dan ada tempat penyimpanan buat P3K. Di bagian pintu bagasi ada segitiga pengaman dan ada tombol untuk menutup sekaligus mengunci mobilnya. Oke, kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke chrome mesinnya dari si Audi A640 TFSI ini ya. Nah, untuk mesinnya karena ini yang trimnya 40 TFSI, dia menggunakan mesin 2000 cc 4 silinder turbo. Yang ini kalau di keluarga A6 ini merupakan lineup mesin yang paling kecil ya. Dia tenaganya 190 horsepower dengan torsi sekitar 320 Nm. Untuk transmisi dia menggunakan transmisi otomatis 7 percepatan ke roda depan ya, karena ini yang bukan quattro. Dan walaupun dia front wheel drive, dia mesinnya itu nggak melintang tapi dia tetap membujur ya. Ini cukup unik ya, khas banget mobil-mobil Audi yang dimana konstruksi mesin itu baik front wheel drive ataupun all wheel drive dia selalu membujur ke belakang. Untuk rong mesin ini sangat rapi ya, cover plastiknya tuh benar-benar plastik yang bagus gitu ya, dan di bagian kap dia ada support shock hydraulic ya. Oke, kita tutup aja dan sekarang kita lihat ke interiornya. Gitu. Oke, lanjut ke bagian interior. Di unit ini juga interiornya bagus sekali karena dia menggunakan jok yang berwarna konyek ya, jadi coklat-coklat yang mewah-mewah gitu, dan ada aksen kayu di bagian dashboard dan di bagian door trim. Pokoknya untuk interior sama seperti eksteriornya, kita bisa option sesuka kita ya, mau panel seperti apa, aksen-aksen seperti apa, fitur-fiturnya juga kita bisa milih tergantung selera dan dompet kita. Untuk pengaturan joknya juga full elektrik di bagian sini, bisa naik turun dan bisa maju mundur, recline, terus ada lumbar support 4 arah juga, dan dia juga sudah ada memory seat 2 slot. Oke, sekarang kita tutup dulu. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya Audi A6 terbaru ya, dan seperti biasa kita akan bahas ke setirnya dulu. Untuk setirnya dia pastinya sudah dilapis kulit dan setirnya juga mirip seperti Audi A8 yang generasi terbaru ya. Jadi dia udah menggunakan setir yang 4 palang khas Audi 2020-an ke atas lah pokoknya. Dan pengaturannya juga lengkap sekali, walaupun dia masih manual. Dia bisa tilt atau teleskopik, tapi mungkin kalau kita option yang pengaturannya elektrik itu masih bisa ya, karena kan dia bisa di option. Di sebelah kiri ada tombol-tombol untuk pengaturan Audi Virtual Cockpit, dan di sebelah kanan ada buat pengaturan audio, volume, ganti track, mute, menu favorit, dan telepon sama voice command. Di belakang setir juga ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi, ada klakson sama airbag. Terus di belakang setir ada combination switch kayak buat lampu sein, buat ngedim, ada satu tuas lagi di sebelah kiri untuk cruise control, buat ngatur speednya. Untuk on off nya tinggal tarik ke tengah sini aja, dan untuk matinya tinggal dorong ke belakang. Dan di sebelah kanan ada buat pengaturan wipernya, dia sudah otomatis juga, dan ada sensitivitas buat ngatur berapa sensitif dari sensor wipernya. Dan kita kontak on aja ya. Nah, seperti ini display dari Audi Virtual Cockpit ini. Nah, dan kita bisa atur MID-nya. Di sini ada kalender, konsumsi BBM, MID, driver assist, sambungan audio, bahkan petanya juga bisa dilihat, dan kita bisa atur mau full screen atau enggak gitu ya. Jadi benar-benar customizable banget. Dan kita juga bisa ganti-ganti temanya ya. Ada 3. Yang ini adalah tipe dynamic yang tadi gue bilang dia minimalis banget, tachometer sama speedometernya, atau kita bisa ganti ke sport. Dia jadi tachometer dan speedometer konvensional yang bulat gitu, dan kita juga bisa ganti ke klasik. Jadi di bagian red line-nya itu sedikit lebih minimalis, angkanya doang yang merah. Kalau di bagian sport kan dia ada outline merah untuk red line mesinnya. Dan ini juga bisa dikonfigur ya, apa aja yang mau ditampilin di bagian dalam tachometer atau speedometernya. Kita bisa atur banyak banget, yang ini bisa diatur semuanya di layar tengah. Lanjut ke sebelah kanan. Untuk door handle juga ngebukanya gampang banget ya, karena tadi dia menggunakan latch elektrik. Ada ventilasi AC di sini, bisa dibuka tutup. Untuk pengaturan lampunya juga udah kayak Audi modern ya, yang dia full
menggunakan tombol, nggak ada kena putar lagi, dia sudah otomatis. Lampu utama, lampu senja, dan off. Kita bisa lihat tampilan atau mode lampunya tuh di speedometer ya. Ini untuk fog lamp depan, atau kalau kata Audi itu namanya all weather lights, jadi lampu utamanya tetap nyala tapi dia agak ngelebar gitu ya. Dan ada buat fog lamp belakang. Lanjut ke bagian bawah, ada tempat penyimpanan kecil seperti ini. Yang ini dalam banget dan dia sudah dilapis bahan bludur yang super mewah. Untuk pedal dia masih model gantung, dan di sebelah kiri ada footrest yang ini gede banget buat naruh kaki kiri. Ada tuas pembuka kap mesin juga. Terus untuk di bagian door trim di unit ini tadi ya, dia ada panel kayunya sama seperti di dashboard, ada tombol central locking, tadi memory seatnya dari sini, dan untuk power window-nya sudah full auto. Di sini tombolnya ada metal finishnya di ujungnya, dan ada tombol untuk pengaturan spion elektriknya, bisa dilipat juga. Dan dia juga ada pemanasnya, jadi kalau ngembun kita bisa nyalain heater dari spionnya. Ada child lock juga untuk kedua pintu kiri dan kanan belakang, ada tombol pembuka bagasi, dan ada speaker sama Twitter. Tapi di unit ini belum yang branded kayak Harman Kardon atau apa gitu ya, tapi kita bisa milih. Dan di seal plate ini kelihatannya ada tulisannya, cuma ini lagi di stikerin biar nggak baret. Terus lanjut ke atas, ada sun visor pengemudi yang ada cermin dan ada lampu LED-nya, ada card holder, dan kalau kita tarik apakah bisa di slide? Nggak bisa. Oke. Grab handle model foldable, seat belt bisa diatur naik turun, dan ada airbag curtain juga ya. Spion tengah khas Audi modern, dia modelnya tuh frameless ya, dan dia juga sudah auto dimming. Kalau misalnya kena flash seperti ini dia akan langsung meredup, dan kalau dimatiin nah dia akan langsung terang kembali ya. Di bagian sini juga ada lampu bacanya, yang ini nggak ada tombol ya, cukup sentuh lampunya aja untuk menyalakan si lampunya, jadi udah touch sensitif. Dan ada tombol buat nyalain semua lampu kabin di depan atau di belakang. Di unit ini juga belum ada sunroof, tapi kalau kita mau option itu bisa, tinggal nambah aja beberapa juta rupiah. Dan ada sun visor sebelah kiri yang lengkap juga seperti di sisi kanan. Grab handle kiri ada, terus ada seat belt yang bisa diatur naik turun, dan headrestnya juga bisa diatur naik turun. Lanjut ke tengah, untuk center screen-nya ini juga dia udah menggunakan Audi MMA yang terbaru ya, jadi udah layar gede, ada 2 gitu ya, kita bisa pilih mau layar mana yang kita pencet. Pokoknya kalau yang di atas tuh layar-layar kayak buat di medianya, buat radio, media, telepon, navigasi, dan buat setting-setting ke mobil gitu ya. Untuk tampilan radio seperti ini, layarnya juga ini super responsif, dan dia juga punya haptic feedback ya, jadi untuk nekannya itu dia agak ditekan gitu ya baru bisa kepilih, dan ini enak banget. Jadi nggak kayak touchscreen konvensional yang nggak ada feel-nya, kalau ini tuh bener-bener berasa gitu. Untuk navigasinya ini juga tajam banget, khas navigasinya Audi. Ada phone apps juga, sudah lengkap dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Ada settingan ke mobil, yang ini banyak sekali. Kita bisa pilih Audi Drive Select, jadi mode berkendaranya ada 4 ya, Comfort, Auto, Dynamic, dan Individual. Kalau individual kita bisa setting drive systemnya seperti apa, steeringnya mau Comfort, Balance, atau Dynamic. Dan ada Efficiency Assist, ada Accelerator Pedal Feedback, Predictive Message, Eco Tips. Terus ada pengaturan jok, ada easy entry for driver seat, jadi kalau kita matiin mesin, kita buka pintu, joknya akan mundur supaya kita bisa keluar lebih mudah. Ada sistem AC di sini. Terus ada light and vision, kita bisa atur lampu luar, auto headlights-nya mau lebih awal atau lebih telat nyalanya. Ada main beam assist juga, entry exit light tadi ya, animasi yang menyala kalau kita unlock mobil. Dan ada ambient lighting-nya yang ini tuh banyak banget, dan nggak cuman warna-warna defaultnya aja, kita bisa atur secara individual. Jadi kalau individual tuh kita bisa atur warna surface-nya kayak gini, misalnya nomor 10 tuh dia agak biru-biru terang gitu. Dan kalau kita pilih yang kontur, yaitu warna garis ya,
kita bisa pilih warna yang ngejreng juga. Nah tuh, dia akan berubah jadi warna biru. Ya pokoknya tergantung kita demennya warna apa gitu ya, kita bisa pilih sesuka hati. Ada range sensor juga, mau aktif atau enggak. Terus ada parking aid, sensor parkirnya bisa kita atur volumenya, dan bunyinya juga bisa digedein atau dikecilin. Ada driver assist, ini untuk speed warning, race recommendation, setting buat mobil ini banyak sekali, sama pengingat servis juga, dan ada settingan favorit. Di menu setting ini juga banyak, setting generalnya banyak ya lah ya, ada kalender, measurement unit, speech dialog, dan tadi ya untuk tampilan Audi Virtual Cockpit juga bisa diatur temanya dari sini, dan kita juga bisa konfigur apa yang mau ditampilin di dalam ring tachometer atau speedometernya. Ada MMI juga, layarnya bisa diatur mau lebih terang atau lebih gelap, dan ada menu screen cleaning juga. Jadi dia kosong seperti ini, dan kita bisa lap menggunakan lap microfiber supaya fingerprint ini bisa dihilangkan. Oke. Nah seperti itu. Ada operation in rear juga, ini buat AC belakang lah ya. Ada language keyboard, connection, sound, navigation, dan ya typical settingan mobil lah ya. Dan ini juga ada help users dan ada messages. Jadi untuk MMI yang baru ini juga benar-benar canggih dan intuitif banget. Jadi walaupun kita kehilangan fitur-fitur kayak AC yang model knob gitu ya, ini tetap merupakan layar yang super super intuitif gitu. Jadi walaupun pengaturan AC-nya nggak menggunakan knob, kita tetap bisa atur dengan gampang. Dan untuk AC-nya sendiri di depan dual zone, kita bisa atur fan speed-nya individual, arah AC-nya juga bisa dipilih individual, ke atas, ke muka, ke kaki, sirkulasi udara bisa diotomatiskan, mode AC off. Terus yang di sini buat fungsi AC keseluruhannya ada max AC juga, dan kita bisa mengakses mode-mode kayak buat auto stop start, parking aid atau parking assist, dan ada shortcut button yang kemungkinan ini kita bisa configure juga. Jadi kalau mau ke alamat rumah kita langsung pencet aja, jadi nggak perlu ngetik-ngetik navigasi lagi. Dan di bagian bawahnya ini juga ada tombol-tombol fisikal ya, kayak buat defogger depan, defogger belakang, tombol hazard ini emang diperlukan untuk di negara-negara maju, dan ada tombol untuk matiin traction controlnya, dan Audi Drive Select juga ada tombol fisikalnya, ada buat sensor parkir dan kamera mundurnya. Terus ini untuk driver assist, dan start stop engine buttonnya ada di sebelah sini. Di sebelah kirinya ada knob buat volume, anti track, dan tombol mute. Untuk tuas transmisinya dia seperti ini, dia sudah model joystick gitu ya, dan dia menggunakan transmisi otomatis 7 percepatan yang khas Audi, itu super responsif. Di belakangnya ada electronic parking brake dengan auto brake hold. Di sebelah kirinya ada 2 buah cup holder yang di dalamnya itu ada asbaknya yang ini mewah sekali, khas mobil Eropa. Jadi di unit ini udah pakai smokers package ya, karena nggak cuma asbak, dia juga ada lighter dan soket 12 volt. Wood panelnya juga sama seperti di door trimnya atau di dashboard atas, ini mewah sekali. Dan center konsolnya ini nggak cuman bisa dibuka tutup, tapi dia juga bisa dimajuin atau dimundurin, dan ketinggiannya juga bisa diatur mau seberapa. Di dalamnya sih nggak begitu lega ya, ada lampunya, dan di bagian sini tuh ada tempat menaruh kunci kalau baterai kuncinya habis, supaya kita bisa tetap starter mobil. Dan ada colokan USB Type C 2 buah. Untuk glove box dia bisa dikunci, dan dia sudah soft opening juga. Dan di bagian dashboard sebelah sini tuh ada panel piano black yang nyaru ke layar tengah kalau misalnya layarnya lagi mati. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si Audi A6 40 TFSI ini. Yuk sekarang kita matikan, dan sekarang kita buka ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari si Audi A6 ini ya. Nah, oke, kita tutup dan
Untuk di kabin belakang ini juga dia besar khas mid-size luxury sedan ya. Ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, masih ada 4 jari di bagian sini. Tapi kalau masih kurang lega, di belakang tengah sini tuh ada cekungan, jadi dengkul kita tuh masih ada rongga sampai 5 jari. Jadi lega sekali. Ada seat back pocket yang model jaring di kanan dan kiri, dan di belakang sini di center console gak cuma ada ventilasi AC, tapi kita bisa atur AC kita sendiri. Jadi total dia quad zone climate control. Di bagian bawahnya juga ada power outlet yang masih ada lighternya karena dia ada smoker package ya. Dan walaupun di unit ini dia front wheel drive, tapi di unit lain atau di opsi yang quattro dia kan ada pilihan penggerak 4 roda, makanya tunnelnya tetap tinggi. Untuk di bagian atas emang sih untuk di unit ini yang nggak ada sunroofnya itu agak kelihatan sepi gitu ya dibandingin E-Class atau seri 5 yang udah pakai sunroof secara bawaan gitu ya. Tapi kalau kita pilih opsi yang ada sunroofnya itu akan berasa lebih lega juga. Di sini kok ada lampu baca LED di belakang sini, grab handle dengan gantungan ada di kiri sama di kanan. Terus di bagian pintu ini juga soft touch, ada wood panelnya juga, ada speaker sama ada tweeternya, ada switch power windows, ventilasi AC juga ada di pilar ya, jadi pembagian AC-nya bisa lebih merata, dan ada gantungan baju di pilar B lagi. Door pocket ini juga gede, ada seal plate yang ini masih di stikerin. Lanjut ke jok, sama seperti jok depan, dia warnanya itu coklat seperti ini, jadi kelihatan lebih mewah juga. Dan pengaturan headrestnya ini bisa diatur semuanya, dinaikin atau diturunin kita bisa atur, dan pelipatan joknya bisa diakses dari sini ya. Jadi dia bisa dilipat 40, 20, 40. Di tengah kalau nggak ada orang ini bisa diturunin, ada armrest yang tingginya pas banget, dan ada 2 buah cup holder, sama di bagian sini ada tempat penyimpanan lagi. Untuk safety semua jok sudah 3 titik ya seatbeltnya. Ini seatbelt yang penumpang tengah, dan sudah ada input ISOFIX buat naruh kursi bayi di kiri sama di kanan ya. Oke, itu segitu dulu untuk interior dari Audi A6 40 TFSI ini. Yuk sekarang kita keluar aja. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Audi A6 40 TFSI tahun 2020 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.